Sulase lan Sulandono menyan putih gumundang dewa dewane manjing ning sukma bidodari ndang temurun. Kayak gini-gini ya Mbak. Mendapat mandat dari Sultan Agung untuk melakukan babat tanah roban dan tanah gambiran. Tanah roban itu artinya di wilayah Batang untuk lahan pertanian dan pemukiman, dan kemudian di Pekalongan itu kesenian tradisional asli Batang. Itu alat musik Ya, asli Kabupaten Batang. Orang Batang walaupun dalam kondisi sedang butuh, tapi orang Batang pantang untuk mengeluh. Kemudian suruh pulang untuk membuat serabi yang sekarang dikenal dengan istilah serabi Kalibluk. Berarti serabi Kalibluk lumayan tua juga ceritanya ya Mbak? Ya seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Roban TV. Kali ini kita kembali lagi di podcast Roban TV. Dan malam hari ini kita akan bahas kaitannya dengan sejarah, khususnya asal-usul nama Kabupaten Batang. Dan tentunya saya tidak sendirian, saya bersama budayawan Kabupaten Batang, Romo Turadi. Sugeng dalu Bapak. Sugeng dalu Mas. Alhamdulillah sehat Bapak. Pangestunipun. Nggih, kesibukan apa mawon Pak Turadi? Nggih, sepriki wirawiri. Anjang sana, anjang sini untuk gerumungan bersama anak-anak muda. Nggih. Kemarin itu kami ada gerumungan di Gunung Kemulan. Di Gunung Kemulan. Gunung Kemulan. Terus kemudian ini tadi barusan teman ngajak gerumungan di Kecamatan Doro. Juga bahas tentang budaya. Iya, tentang akar sejarah budaya. Mungkin nanti panjang lebar nih kita ngobrol Mbak Turadi, kaitannya dengan sejarah. Mungkin bisa menjelaskan asal-usul nama Kabupaten Batang terlebih dahulu nih Pak Turadi. Iya Mas, jadi memang nama Batang ini banyak versi. Sampai sekarang pun belum pasti di mana nama Batang ini. Ada yang menyebutkan nama Batang ini asal-usulnya dari Watang. Yang paling populer di mana masyarakat mengenal asal-usul Batang, konon katanya dari di Baurekso membendung kali, yang kemudian Kali Keramat dibendung kemudian menjadi bendungan Kedung Sigowo. Itu yang paling populer. Kemudian ada sejarawan yang menyebutkan bahwa asal-usul nama Batang itu konon dimaknai sebagai tanah yang datar. Itu yang kedua. Yang ketiga, nama Batang ada yang menyebutkan asal-usulnya dari petean atau tebaan. Batangan namanya itu. Itu banyak yang mengatakan seperti itu. Kalau menurut Mbak Turadi sendiri, kalau versi menurut jenengan, versi yang mendekati kebenaran itu versi yang mana menurut jenengan? Nah ini saya dulu itu pada tahun 1977 sampai 1984 ini kluyur atau keluyuran itu di wilayah Sumatera Selatan Mas. Jadi pada saat itu saya berdagang, yaitu berdagang batik terutama di daerah Lampung, kemudian daerah Bengkulu, Sumatera Selatan, sampai pada posisi daerah Pageralam, di Jambe, Sumatera Barat, dan Riau. Nah, akhirnya bertemulah kami bersama dengan kelompok masyarakat yang tergabung dalam apa namanya itu Departemen Penerangan. Saat itu ada namanya Buci. Buci itu tenaga pengabdian di Departemen Penerangan di desa-desa sana untuk melakukan penelusuran desa-desa kuno.
Nah, saya menggabung di situ. Tahun pinter nih Mbah? Itu antara tahun 77 sampai tahun 84. Nggih. Nah, saya menemukan nama Batang itu di sana banyak, Mas. Jadi di Sumatera Barat itu ada Batang Alai, Batang Arau, terus kemudian di Sumatera Utara juga ada nama Kecamatan Batang gitu. Di Riau juga ada Kecamatan Batang, Desa Batang. Kemudian di Sumatera Selatan juga terdapat Kabupaten Batanghari. Nggih. Nah, ternyata setelah saya pulang ke Batang ini, saya berpikir nama Batang di Jawa ini kok cuma satu, tidak ada yang lain Kecuali di Batang, Jawa Tengah dekat Pekalongan ini yang tempat kita domisili saat ini. Ya. Ini memang kami saat itu karena kuyar-kuyur atau kuyuran kami di Sumatera itu kemudian tampil mencoba menjadi penelusur independen, yaitu menelusuri situs-situs kuno itu. Nah, kita mencoba di sini. Nah, Batang kok di Jawa ini sendirian, tidak ada nama Batang yang lain kecuali di Batang ini kan gitu. Nah, kemudian kita mencoba mencari titik yang dimana di Batang ini ternyata ada prasasti yang namanya Prasasti Jomerto, di mana Prasasti Jomerto itu menyebutkan bahwa di situ terdapat tokoh yang namanya Dapunto Sailendra. Nah, Dapunto Sailendra ini punya istri namanya Sampulo, punya ibu namanya Bodrowati, punya ayah namanya Sentano. Nah, tapi di Prasasti Jomerto ini bahasanya Melayu kuno. Nah, kalau merujuk dari situ artinya bahasa Melayu kuno itu pernah ada di sini. Nah, nama Batang ini kalau bahasa Melayu kuno itu namanya sungai. Sungai, kali ya. Kali ya. Nah, menurut saya tidak menutup kemungkinan awal atau cikal bakal nama Batang ini justru dari bahasa Melayu kuno, artinya ada kesamaannya dengan nama-nama Batang di Sumatera Selatan. Nah, kalau merujuk pada Prasasti Jomerto itu juga bahasanya Melayu kuno. Nah, sementara prasasti di Nusantara ini yang menggunakan bahasa Melayu kuno jumlahnya ada 26 prasasti yang berbahasa Melayu kuno. Tetapi bahasa Melayu kuno prasasti yang ada di Jomerto ini itu berdasarkan kajian atau penelitian dari Universitas Indonesia bagian IT itu menyebutkan bahwa bahasa Melayu kuno yang tercantum dalam prasasti Jomerto ini merupakan prasasti yang tertua. Karena dari 26 prasasti yang bahasa Melayu kuno yang ada di Nusantara ini, yang di Jomerto itu di urutan pertama di awal abad ke-7, sementara prasasti di Kota Kapur, kemudian di Ligor 1 dan Ligor 2, kemudian di Jambi dan di Sumatera Selatan itu abadnya pertengahan abad ke-7 dan akhir abad ke-7. Sementara di Batang ini awal abad ke-7. Itu yang pertama. Kemudian nama Dapunto sendiri itu dulu saya memaknai bahwa Dapunto Sailendra itu merupakan keluarga dari Dapunto Hyang. Dapunto Hyang pendiri kerajaan Sriwijaya. Nah, pengertian saya seperti itu. Jadi Dapunto Sailendra itu dari Sriwijaya. Tetapi kalau melihat urutannya itu prasasti Jomerto itu bahasa Melayu kuno yang paling awal prasasti itu. Nah, ini. Jadi dari situlah kemudian kalau kita merujuk kepada sejarah klasiknya antara Sriwijaya dan Batang, ini merupakan satu sejarah klasik di saat mana ada kaitannya di Sumatera itu namanya kerajaan Sriwijaya. Kemudian di sini kerajaan Medang Kamulan yang melahirkan Dapunto Sailendra berdasarkan buku yang dibuat oleh
Profesor Nugroho Noto Susanto bahwa Dapunto Sailendra merupakan cikal bakal dinasti Wongso Sailendra. Nah, menurut saya ini tidak menutup kemungkinan awal atau cikal bakal nama Batang itu bahasa Melayu kuno, artinya sungai atau kali, gitu Mas. Kemudian ada versi yang mengatakan juga, yang menceritakan juga kaitannya dengan Ki Joko Bau atau Ki Ageng Bau Rekso itu kalau bisa diceritakan Mbah, seperti apa kaitannya dengan kisah yang Ki Joko Bau itu? Oh ya, jadi menurut buku-buku yang kita pernah baca atau referensi yang pernah kita baca, salah satunya buku Babat Kendal ya. Di mana Bau Rekso itu konon ditengarai sebagai anak dari Ki Ageng Cempaluk. Ki Ageng Cempaluk yang konon makamnya ada di Kesesi. Jadi di bawah jembatan itu. Bawah jembatan itu. Jadi nama Ki Ageng Cempaluk sendiri itu sesungguhnya asli namanya itu Ki Ageng Joyosingo. Joyosingo itu adalah merupakan Panglima Pajang. Nah, kemudian di akhir daripada Kesultanan Pajang, kemudian Ki Ageng Cempaluk atau Joyosingo itu hijrah ke Kesesi. Nah, kemudian di situ mendirikan padepokan, di mana padepokan itu Ki Ageng Cempaluk di Kesesi itu mengajarkan ajaran agama Islam, Toto Projo, dan kemudian mengajarkan kanuragan. Nah, di saat itu ada anak yang namanya Joko Bau itu yang kemudian menjadi Bau Rekso. Nah, saat dimana Kadipaten Kliangan saat itu di Subah itu saat itu mendapat mandat dari Sultan Agung untuk melakukan babat Tanah Roban dan Tanah Gambiran. Tanah Roban itu artinya di wilayah Batang, untuk lahan pertanian dan pemukiman, dan kemudian di Pekalongan itu Bau Rekso saat itu memang yang diutamakan membendung kali atau membuat irigasi teknik saat itu, yaitu melakukan bendung kali di Kali Kupang yang dikenal kemudian bendungan Cimendet di sebelah barat Brokoh itu, Kali Kupang ya. Sebelah selatannya Pandansari. Betul, nah itu di situ. Nah, kemudian yang kedua, Bau Rekso juga membendung Kali Keramat yang kemudian dikenal dengan istilah bendungan Kedung Cimendet. Sikowo ya. Sikowo. Yang kemudian yang ketiga, bendungan Kali Kuto yang mengalirkan air ke daerah kecamatan Muleri dan Glinsing. Nah, saat itu memang Bau Rekso memulai atau mengawali Batang ini ada persawahan yang beririgasi teknis. Itu Bau Rekso seperti itu. Itu baktinya terhadap Batang atau kontribusi terhadap Batang dalam rangka membuat persawahan. Nah, itu di situ Bau Rekso. Nah, kemudian memang Bau Rekso ketika berada di Batang ini ketemu dengan namanya Putri Kalisala. Putri Kalisala itu yang oleh masyarakat Putri Kalisala yang dikenal dengan sebutan Rantansari. Rantansari. Iya. Nyi Rantansari itu berarti Putri Kalisala itu. Iya, Nyi Rantansari itu Putri Kalisala. Nah, saat itu Bau Rekso mendapat mandat sebetulnya. Ini menurut legenda ya Mas ya. Iya. Kita dongengan legenda ini. Nah, saat Bau Rekso mendapat mandat dari Sultan Agung untuk menjemput Putri Kalisala yang namanya Putri Rantansari, ternyata setelah didekati Putri Rantansari tersebut malah jatuh cinta dengan sosok Bau Rekso karena orangnya bagus, luar biasa, ganteng,
dan punya ilmu kanuragan yang luar biasa. Jadi akhirnya Putri Kalisala itu jatuh cinta dengan Baurekso. Kesengsem malah Baurekso. Kesengsem jatuh cinta dengan Baurekso. Nah, Baurekso kan merasa ya gimana ya, sekarang misalnya saya atau panjenengan diutus seorang raja untuk menjemput sang putri, calon istri raja. Kalau kita yang jadi Baurekso yang diutus oleh raja kan kita bingung, Mas. Nah, kata Rantansari demikian, pokoknya nggak usah bingung-bingung, nggak usah repot-repot, jangan khawatir, ada solusi kan gitu. Solusinya akhirnya gimana, Pak? Nah, itu ketika Baurekso sedang mengalami kegalauan, kebingungan dan ketakutan campur jadi satu, muncullah solusi ide. Nah, terus si Rantansari, saya punya ide. Nah, terus idenya gimana? Nah, konon Rantansari menyebutkan ada teman saya, putri cantik dari Kalibeluk. Nah, kemudian Putri Kalibeluk inilah yang kemudian dibawa disowankan ke Sultan Agung. Nah, ketika Putri Kalibeluk disowankan ke singgasana kerajaan Mataram, saat itu disowankan Sultan Agung, ketika duduk di kursi Gading Dampar Kencono istilahnya kan begitu, ternyata tidak kuat. Si Putri Kalibeluk itu kemudian jatuh pingsan karena tidak memiliki wahyu keprabon istilahnya. Nah, kira-kira begitu, tidak memiliki wahyu keprabon. Kemudian si Sultan Agung tanggap sasmito. Oh, nek ngono, ternyata yang dimaksud Rantansari bukan Anda ya. Gabungan lagi. Kira-kira begitu. Nah, tapi Sultan Agung bijak. Oke, nggak apa-apa. Sekarang kira-kira kalau mau pulang ke Kalibeluk, apa yang akan dikerjakan? Nah, itu dia ditanya kebingungan. Ya udah, kalau mau saya kasih modal untuk berdagang terapi. Akhirnya Sultan Agung ngasih modal pada Putri Kalibeluk, kemudian suruh pulang untuk membuat serabi yang sekarang dikenal dengan istilah serabi Kalibeluk. Berarti serabi Kalibeluk lumayan tua juga ceritanya ya, ya, Pak? Ya seperti itu. Ya, sambil rokokan. Oh, nah, boleh. Matur nuwun, Mas. Wah, luar biasa ini jenengan. Ngopi, ngerokok, Pak. Nggih. Ngobrol-ngobrol kaitannya dengan Baurekso yang kemudian mengirim Putri Kalibeluk untuk Rantansarinya justru sama Ki Ageng Baurekso. Kemudian mereka menikah atau seperti apa, Mbak? Nek munggu cerita itu, Mbak. Ya, menurut cerita bahwa setelah Putri Kalibeluk itu kembali menjadi pedagang apa namanya serabi Kalibeluk ya, itu karena dikasih modal oleh Sultan Agung. Kemudian Rantansari melampiaskan apa namanya cintanya, tetap bernikah dengan Baurekso. Nah, dengan Baurekso itu orang Jawa bilang matuti anak satu. Jadi Baurekso itu duda sebetulnya. Baurekso itu sebelumnya sudah punya anak yang namanya Bau Banteng. Nah, ketika kawin dengan Rantansari, itu Baurekso kemudian matuti anak satu yang namanya Sulanjono. Yang petilasannya ada di Wates Dukuh Banyuwarna nih. Ya, itu. Jadi punya anak dengan Rantansari yang dikenal atau yang disebut bernama Raden Sulanjono. Nah, setelah menikah dengan Baurekso, Rantansari itu kemudian bercerai. Ini yang belum kita ketahui, perceraian Rantansari dengan Baurekso setelah Baurekso menjadi Bupati Kendal atau belum, ini yang kita masih belum mendapat informasi. Tetapi berdasarkan cerita bahwa saat itu Rantansari dengan Baurekso mengalami perceraian. Ya, karena Baurekso menganggap ketika Baurekso pulang dari sebuah
dari apa namanya sebuah pekerjaan yang berat menjalankan tugas ya, ketika pulang ke rumah itu melihat Rantan Sari itu di rumahnya itu menerima tamu. Ya, pengertian Barutso saat itu mengartikan bahwa tamu itu pengertiannya ya laki-laki yang juga sama mencintai dengan Putri Rantan Sari. Karena memang diceritakan cantik sekali Cantik sih. ya. Wah, luar biasa yang namanya Putri Kalisala, Mas. Itu kondang mengonang-onang karena cantiknya gandes luwes dan wis pokoknya ora ono tunggale. Itu Putri Kalisala dikenal seperti itu. Nah, ternyata omong punya omong, yang datang ke situ itu kan ada namanya cerita bidadarian antara Nawang Wulan dengan Nawangsih atau Nawangsari. Nah, yang datang ke situ itu ternyata Nawang Wulan. Ternyata ketika Baurekso itu merangguli, istilah orang sini, merangguli atau menyaksikan setiap apa namanya Putri Kalisala atau Dapat tamu diundang itu. Ternyata tamu tersebut bidadarian, dua beradik atau masih saudara gitu. Yang satu itu dari menjadi Nyi Roro Kidul Nawang Wulan, kemudian Nawangsari atau yang dikenal dengan Putri Denayulan apa namanya di Putri Kalisala itu, pokoknya kamu nanti kalau pisah karo Baurekso kamu harus menjaga Laut Utara. Itu perintahnya seperti itu. Nah, terus di situ diskusinya apakah saya mampu, kata apa namanya Putri Kalisala ini, apakah saya mampu? Mampu. Oleh karena itu coba belajar untuk merawat atau memelihara atau menjadi penjaga Laut Utara. Tapi jangan lupa, ketika kamu nanti bisa menjaga Laut Utara, berdomisili di Laut Utara yang dikenal dengan apa namanya ini siapa Laut Utara itu? Dewi Lanjar itu. Dewi Lanjar. Itu jangan lupa harus menjaga kewibawaan Batang dan Pekalongan. Setiap Jumat Kliwon, ketika Batang itu rame-rame di alun-alun, kamu hadir ke situ untuk merawat tradisi dan budaya yang ada di wilayah Kabupaten Batang dan Pekalongan. Itu pesan dari Nawang Wulan yang domisilinya berada di Segoro Kidul. Itu konon seperti itu. Makanya sampai sekarang tradisi Kliwonan di alun-alun itu rame. Rame ya itu. Kemudian tradisi Kliwonan itu sendiri, Bupati Batang saat itu ketika pagi-pagi hari Jumat Kliwon pagi itu membawa lampit. Lampit pirsa ya. Lampit itu apa, Mbak? Lampit itu kloso atau tikar sekarang. Kalau dulu itu membawa lampit, bupati dan ibu bupati suami istri itu datang ke pantai Ngebum, itu membawa lampit di sana seraya untuk berdoa. Mohon kepada Tuhan di pantai itu, di pantai apa namanya Ngebum, Sigandu itu. Ngebum ya, sebelah barat itu. Nah, sepulang dari sana bupati dan suami istri atau bupati dan ibu bupati itu wajib ngiteri alun-alun dan keliling alun-alun sambil menaburkan uang logam. Nah, di situ kalau masyarakat Batang yang ada di sekitar sini punya anak kecil di bawah umur atau balita yang sumeng itu meriang ya. Meriang, nah, iya. Itu di bawah ke alun-alun diguling-guling ke ping telu. Diguling-guling sampai 3 kali. Kemudian setelah itu dimandikan di kolah masjid. Terus pakaian yang diguling-gulingkan di situ, si anak itu pakaiannya diambil dibuang. Nah, itu kemudian diyakini setelah digulingkan di alun-alun, si anak yang sumeng atau yang sakit itu sembuh. Itu tradisi yang ada di
alun-alun Batang seperti itu. Yang cuman sekarang sudah mulai terkikis seperti Iya, ini ya, Mbak. nggak ada sekarang. Padahal itu kalau tradisi itu sebetulnya harus dilestarikan. Iya, Kalau- tapi kan dengan kemajuan zaman dan bergonta-ganti sistem tata kelola pemerintahan, berganti bupati, ya kemudian memang sekarang sudah berbeda, suasananya berbeda. Oke, berbicara bahwa Ki Ageng Baurekso itu Iya. kita kembali lagi. Ki Ageng Baurekso kemudian tadi menikah dengan Putri Kalisalak. Berarti nama Kalisalak itu desa Kalisalak berarti termasuk sudah tua ya, Mbah? Kalau desa Kalisalak di Batang ini memang tua, Mas. Tapi anehnya beberapa desa Kalisalak yang pernah saya melakukan penelusuran ya, baik Kalisalak Pekalongan, Kalisalak di Limpung, Limpung ada Kalisalak. kemudian Kalisalak di Batang. Kecamatan Batang. Ciri-ciri desa Kalisalak di situ itu yang menjadi cirinya adalah pohon duku dan duren. Jadi Kalisalak yang mana nih? Nah, Itu yang Batang, Limpung apa Pekalongan? Limpung itu ya juga ada duren dan duku. Duku. Di Pekalongan, Kalisalak Pekalongan identitas pohonnya juga duren dan duku. Batang juga demikian. Yang kedua, ciri-ciri desa Kalisalak itu di tengah desa itu pasti ada sungai, ada aliran air, ada sungai kecil. Baik di Limpung, di Batang sini dan di Pekalongan. Sama aja Sama juga. itu desa Kalisalak itu ada itunya. Tetapi yang lebih spesifik bahwa konon desa Kalisalak ini merupakan cikal bakal adanya kesenian tradisional yang oleh masyarakat disebut sebagai kesenian sintren. Jadi sintren itu konon dari Kalisalak. Kalau kesenian sendiri selain sintren sebetulnya Kabupaten Batang kita punya apa lagi nih, Mbak? Ya mungkin kita sekarang coba bisa hidupkan kembali ya gitu, Mbak. Yang hilang itu sintren, mendekati hilang. Mendekati hilang. Yang Nah, sudah hilang itu namanya lais, Mas. lais. Lais itu sintren laki-laki. Selain lais kemudian ada Kesenian. kesenian apa yang sudah hilang sekarang, Mbak? Kesenian betututan hilang. Betututan apa lagi? Aku baru dengar malah, Mbak. Betututan. Kesenian itu, Mbak. betututan itu, Mas, dulu itu kalau orang mengadakan baritan perso ya. Baritan, nggih. Baritan itu melek-melek malam Nggih. di suatu tempat. Biasanya nang perapatan-perapatan. Ya, ngono, kemudian ada jembangan kasih Mbak. air. Di. Kemudian di atas jembangan itu yang ada airnya ada tampah. Kemudian di atas tampah itu ada yang namanya janur kuning. Janur kuning digletakake mawon atau dibentuk? Janur kuning ditarik-tarik 5 orang. Itu dalam rangka mohon kepada Tuhan untuk minta hujan. Itu biasanya seperti itu. Berdoa itu namanya kesenian betututan. Itu asli Batang. Hilang sekarang. Itu dilakukan harusnya setiap malam apa atau Biasanya malam Jumat Kliwon bulan Suro. itu asli Asli kesenian Batang. Batang. Tapi hilang sudah lama ini. Padahal itu kesenian plus doa ya. Ya, tradisi namanya. Tradisi. Doa yang dilantunkan apa itu mungkin, Pak? Ya, itu lagunya sesuai dengan apa kedaerahan, Mas. Misalnya desa Wonotunggal berbeda dengan Batang. Ya, lagunya macam-macam. Ada yang menggunakan lagu sintren. Kalau sintren kan identik dengan Sulasih Sulanjono. Sulasih lan Sulandono menyan putih gumundang dewa. Dewone manjing ning sukma bidodari ndang temuruna. Itu identik lagu sintren. Sintren. Nah, Berarti beda desa, beda lagu. Beda. juga. Kalau yang apa tadi jenengan sebutkan di Wonotunggal itu mempunyai lagu khas Wonotunggal juga. Tapi saya lupa Oke, lagunya. karena terlalu banyak desa juga harus dihafalkan satu persatu. Jadi lagu atau kesenian yang identik dengan Batang itu satu sintren, nomor 2 balu-balu. Balu-balu seperti apa lagi, Mas? Balu-balu Selain itu yang sekarang dilestarikan kembali oleh pemerintah Kabupaten Batang, kesenian Kabupaten Batang. Itu balu-balu itu jogetan, nari-nari.
Yang ketiga dengklung, Mas. Dengklung iki. Bukan Itu dengklung. dengkul iki. Ya. Dengklung itu, Mas, kendang yang pakai kulit kambing, tapi yang sebelah, tapi tidak kendang. Ada kan kendang yang kiri kanan pakai kulit. Ya. Nah, itu kalau dengklung itu pakai apa namanya, kayu atau lugu, tapi kulitnya itu hanya sebelah. Sebelahnya bolong. Itu ada yang besar, ada yang kecil sekali, ada yang besar sekali. Itu namanya dengklung. Itu kesenian tradisional asli Batang. Itu alat musik asli Ya, Kabupaten asli Batang. Batang. Nah, sekarang kesenian dengklung itu ada di Desa Wonodedi, Kecamatan Bandar. Wonodedi itu masih ada alat-alatnya sampai masih ada. sekarang. Itu namanya kesenian dengklung. Tapi hampir punah. Mungkin masih ada orangnya, tapi sudah tidak aktif. Kalau alat-alat tradisionalnya, musik tradisionalnya di Wonodedi masih ada Saya mungkin? kira masih ada, Mas. Itu namanya kesenian dengklung. Masyarakat Batang mengenal bahwa cikal bakal kesenian sintren itu dari Kalisala, Batang. Tapi 3 tahun yang lalu justru Kabupaten Pekalongan yang mengusulkan kepada pemerintah pusat sebagai cikal bakal sintren. Jadi secara resmi yang mendapat pengakuan dari pemerintah pusat bahwa sintren itu asalnya dari Pekalongan sebagai kekayaan tak benda. Nah, mengapa demikian? Karena saat itu dinas terkait Kabupaten Batang tidak melakukan apa namanya, keberatan atau apa, kan begitu? Ya, menurut saya wajar. Pekalongan mengusulkan, kemudian tidak ada yang bantah. Kemudian apa namanya, dikasih sertifikat dari pemerintah pusat, ya nggak masalah kan gitu. Berarti sintren sekarang sudah resmi diakuisisi oleh Pekalongan. Tapi Mas jangan khawatir, sesungguhnya sertifikat tersebut, pengakuan dari pemerintah pusat itu kan waktunya 5 tahun. 5 tahun kan direvisi. Ya. Nah mestinya pihak terkait Kabupaten Batang coba dong. Kalau permainan tradisional sendiri Kabupaten Batang, apa aja yang dulu sempat jenengan bahkan sempat sering main dulu? Apa itu? Bentik, Mas. Bentik. Nah, bentik itu jenis mainan seperti apa, Mbak? Bentik itu ada semacam bambu ya, bambu batangan, ada namanya lanangan karo wedokan. Bentik misalnya ini bambu yang kecil 1 kilan, yang panjang itu panjangnya sampai 3 kilan. Tapi untuk bentikan ke sini itu di namanya bentik pati lele, macam-macam itu memang asli Batang, itu sudah hilang. Bentik namanya. Itu permainan bentik itu yang sudah hilang sekarang. Nah, menurut jenengan ada nggak satu permainan atau beberapa permainan yang kalau sekarang misalkan dihidupkan lagi justru asik seperti itu untuk kegiatan ekstrakurikuler para siswa-siswa seperti itu, khususnya bocah-bocah TK seperti itu? Ada nggak permainan jadul yang sekarang? Ya, itu patahan, Mas. Patahan itu? Patahan itu misalnya kita membuat garis kayak gambaran pesawat itu, garis mujur ke sana, terus di sana itu ada kayak gini tuh, kayak apa namanya, kayak plus, kayak lan itu. Itu terus dikasih ambal-ambalan ada berapa itu. Oh, yang kayak gini-gini ya, Mbak? Itu patahan namanya. Itu bahasa sini patahan. Itu sekarang hilang. Itu tapi bukan asli daerah Batang. Oh enggak, itu umum. Itu permainan tradisional jadul. Terus sin itu juga bukan asli Batang. Terus kemudian egrang. Nah, egrang bukan asli Batang tapi hampir keseluruhan, itu juga hilang di sini. Selain egrang ada mainan namanya egrang batok. Kalau egrang batok itu yang ada di Batang. Yang pakai tali itu. Pakai tali. Yang udah jempol sikilnya. Ya, itu egrang batok namanya. Itu musuhnya es kelapa muda. Batok itu yang egrang seperti itu. Asik, Mbak, sebetulnya. Nama Batang ini sebetulnya kalau melihat akar sejarah budaya, Batang itu bangsa tangguh, Mas. Bangsa tangguh. Ya.
Bangsa tangguh itu menurut cerita dari orang sepuh, orang Batang walaupun dalam kondisi sedang butuh, tapi orang Batang pantang untuk mengeluh. Nanti kapan-kapan kita sambung lagi Mbak, Ya, kita ngobrol lagi. Ya. Dan jangan lupa teman-teman, silahkan ditulis di kolom komentar kira-kira mau request desa mana yang mau kita ulas, dan mungkin ada masukan kita mau bahas-bahas apa lagi, silahkan tulis di kolom komentar. Dari saya cukup sekian seperti itu saja dulu. Terima kasih Mbak Turati atas terima kasih. waktunya, matur sembah nuwun. Sama-sama, Mas. Oke, teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.